Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Riwayat hidup Profesor Dr. Mega Savitri, SSI, MSI. Profesor Dr. Mega Savitri, SSI, MSI, selanjutnya saya sebut Prof. Mega, dilahirkan di Jakarta Utara pada tanggal 15 September 1977 dari pasangan orang tua Haji Amri Irwan Hasibuan dan almarhumah Haja Siti Marwani Rangkuti. Prof. Mega merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Pada tanggal 8 Februari 2004, Prof. Mega menikah dengan Darwin Lubis, ST, putra dari pasangan orang tua almarhum Bapak Haji Hashim Hazet Lubis dan almarhumah Nur Hasri Lubis. Dalam pernikahannya, Prof. Mega dikaruniai 2 putri, yaitu Hanifah Mutiara Lubis dan Hanifah Kirana Lubis. Prof. Mega menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, yakni SD Islam Nurul Falah, SMPN 143 Jakarta, dan SMAN 52 Jakarta. Pada tahun 1996, Prof. Mega melanjutkan studi sarjananya di program studi kimia FIPA IPB dan lulus pada tahun 2000. Pada tahun 2002, Prof. Mega melanjutkan pendidikan magister di program studi biokimia IPB dan lulus tahun 2004. Selanjutnya, pada tahun 2008, Prof. Mega melanjutkan pendidikan doktor di program studi ilmu pangan IPB dan lulus tahun 2012. Sejak bulan Januari 2001, Prof. Mega menjadi dosen honorer di program studi biokimia, dan Mei tahun 2005, Prof. Mega menjadi dosen tetap PNS di Departemen Biokimia FIPA IPB dan berhasil mencapai jabatan fungsional sebagai guru besar sejak 1 Desember 2024. Selama menjadi dosen di Departemen Biokimia, Prof. Mega pernah mendapat amanah untuk menjalankan berbagai tugas, diantaranya Sekretaris Program Studi Magister Biokimia tahun 2017 hingga 2023 dan Ketua Departemen Biokimia IPB 2023 hingga sekarang. Selain itu, Prof. Mega juga pernah menjadi peneliti pada Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Laut IPB 2015 hingga sekarang dan Pusat Studi Biofarmaka Tropika IPB 2019 hingga sekarang. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, Prof. Mega telah mengajar mata kuliah jenjang sarjana, magister hingga doktor. Dalam kegiatan pembimbingan mahasiswa, Prof. Mega telah meluluskan 123 sarjana dan 35 magister saya. Dalam menjalankan profesinya sebagai dosen dan peneliti, Prof. Mega telah memperoleh 10 hibah penelitian kompetitif nasional sebagai ketua peneliti, baik dari Kemendikbudristek maupun kerjasama lainnya. Karya ilmiahnya fokus pada biofarmaka sebagai anti-diabetes. Hingga saat ini, Prof. Mega memiliki 4 paten berupa formula obat herbal. Sampai saat ini, Prof. Mega telah mempublikasikan karya ilmiahnya di 22 publikasi pada jurnal internasional berekutasi, 52 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi SINTA, publikasi pada 14 proceeding internasional dan 1 proceeding nasional. Prof. Mega juga sampai saat ini berkontribusi dalam penulisan 7 buku. Saat ini Prof. Mega memiliki SINTA skor keseluruhan sebesar 1.870 dengan jumlah publikasi di Scopus 35 dokumen dengan H-Index Scopus sebesar 9 dan H-Index Google Scholar 19. Beberapa pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Prof. Mega di Bogor, Garut, hingga Wonosobo. Prof. Mega juga beberapa kali menjadi pembicara dan narasumber pada pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional. Salah satu karyanya berhasil masuk dalam 102 inovasi paling produktif tahun 2010, 109 inovasi Indonesia prospektif tahun 2017, dan 114 karya inovasi Indonesia paling prospektif dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi RI tahun 2022. Penghargaan lainnya, Prof. Mega memperoleh Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, Young Scientist Ristek Kalbe tahun 2016, dan nilai EPBN tertinggi di tingkat FMIPA IPB tahun 2023. Sebagai kegiatan penunjang keilmuan, Prof. Mega aktif sebagai reviewer pada jurnal internasional bereputasi seperti Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, Journal of Tropical Life Sciences, Tropical Animal Science, serta pada kegiatan public camp yang diselenggarakan oleh DKASA IPB. Selain itu, Prof. Mega terlibat aktif sebagai narasumber untuk pengembangan produk herbal di PT Nano Herbal Tama Indonesia dan CV Madu Apiari Mutiara. Prof. Mega juga aktif di berbagai organisasi profesi, antara lain Perhimpunan Biokimia dan Biologi Molekuler Indonesia,
Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia, dan Himpunan Kimia Indonesia. Demikian riwayat hidup singkat Profesor Dr. Mega Savitri, SSI, MSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat pembelajar, Profesor Dr. Mega Savitri, Sarjana Sains Magister Sains. Saya persilakan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Institut Pertanian Bogor, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanah IPB, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar IPB, Ketua dan anggota Senat Akademik IPB, Dekan dan Wakil Dekan, para dosen, tenaga kependidikan, teman-teman sejawat, mahasiswa dan alumni, keluarga tercinta, dan segenap undangan yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara orasi ilmiah Guru Besar IPB ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Perkenankan saya sebagai guru besar tetap pada Departemen Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor untuk membacakan naskah orasi saya dengan judul Pengembangan Obat Herbal, Ekstrak Sirih Merah, Jahe Merah, dan Kayu Manis sebagai obat anti diabetes mellitus dalam meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat Indonesia. Materi orasi ini merupakan hasil penelitian bersama mahasiswa bimbingan di Departemen Biokimia IPB serta kolega dalam dan luar IPB sejak tahun 2005. Tema orasi ini disampaikan sebagai bentuk pemikiran dalam bidang biokimia, khususnya dalam upaya pengembangan obat herbal anti diabetes mellitus yang aman dan berkhasiat. Besar harapan saya orasi ilmiah ini dapat bermanfaat terutama bagi yang berkepentingan menggunakan dan mengembangkan obat herbal untuk menjaga kesehatan, mencegah dan atau mengobati penyakit diabetes mellitus, sehingga kemandirian kesehatan masyarakat Indonesia dapat terwujud. Hadirin yang saya hormati, pengembangan pemanfaatan tanaman obat unggul, tanaman biofarmaka sebagai pilar kemandirian kesehatan dan ekonomi merupakan peluang besar bagi bangsa Indonesia. Menurut data Badan Kesehatan Dunia WHO, sekitar 80% penduduk dunia menggunakan obat herbal tradisional sebagai bagian dari perawatan kesehatan mereka. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, nilai ekspor tanaman obat aromatik dan rempah-rempah Indonesia mengalami penurunan sebesar 32,78% di tahun 2023 dari tahun 2022. Namun demikian, tren 11 tahun terakhir tetap naik 68,23%. Data ini menunjukkan adanya fluktuasi pasar ekspor, namun tetap memperlihatkan tren kenaikan jangka panjang dalam nilai ekspor komoditas herbal dan rempah Indonesia. Pada masa pandemi COVID-19, ketahanan kesehatan nasional sangat rentan karena rantai pasok obat global terganggu. Obat herbal sangat penting dalam mendukung kemandirian kesehatan masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, aksesibilitas, maupun pelestarian lingkungan dan budaya. Oleh karena itu, pengembangan riset pada tanaman obat herbal perlu dioptimalkan agar bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan besar untuk akses kesehatan yang terjangkau, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor obat. Obat herbal berperan penting dalam kemandirian kesehatan karena dapat diolah sendiri, murah, dan mudah diakses.
serta dapat menjadi alternatif pengobatan yang efektif untuk berbagai penyakit. Lebih dari 300 etnis di Indonesia memiliki pengetahuan tradisional dalam pengobatan herbal yang dapat dipatenkan. Namun demikian, data dari World Intellectual Property Organization 2023 menunjukkan bahwa Indonesia baru memiliki 152 paten terkait tanaman obat. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan Cina yang memiliki lebih dari 14.000 paten. Oleh karena itu, akademisi, salah satunya biokimiawan yang mempelajari reaksi-reaksi kimia dalam sel makhluk hidup, dapat berperan dalam pengembangan obat herbal sebagai obat yang aman dan berkhasiat. Jumlah penderita diabetes mellitus di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 20,4 juta orang dan diperkirakan meningkat menjadi 28,6 juta pada tahun 2050. Data ini menunjukkan tren peningkatan signifikan yang memerlukan perhatian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan DM di Indonesia. Pengobatan alternatif herbal banyak dimanfaatkan sebagai upaya penanganan penyakit oleh hampir 35,7% penderita DM di Indonesia. Hal ini selaras dengan potensi jumlah spesies tumbuhan dan sumber daya laut yang dimiliki Indonesia. Khasiat dari obat herbal harus diujikan secara ilmiah dan diuji keamanannya menggunakan uji toksisitas untuk memastikan kebermanfaatan dan keamanannya bagi manusia. Oleh karena itu, dapat dilakukan berbagai pengujian biokimia dari kajian in silico, in vitro, in vivo, serta toksisitas. Peran ilmu biokimia terkait penyakit DM adalah berfokus pada gangguan metabolisme glukosa, lemak, dan protein akibat kekurangan insulin atau resistensi insulin. Penyakit ini ditandai dengan hiperglikemia, kadar gula darah tinggi, dan berbagai gangguan metabolik yang mempengaruhi sel dan jaringan tubuh. Gangguan metabolik ini tidak lepas dari tidak terkendalinya glukosa darah yang menyebabkan tingginya jumlah reaktif oksigen spesies ROS, di mana jika kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, maka akan menyebabkan terjadinya komplikasi. Glukosa darah tinggi pada penderita DM yang tidak terkontrol dapat menyebabkan stres oksidatif dengan meningkatkan pembentukan radikal bebas yang merusak sel dan jaringan, sehingga memicu berbagai komplikasi seperti kerusakan mata, syaraf, ginjal, dan penyakit jantung serta pembuluh darah, serta luka pada kaki atau ulkus yang sulit sembuh. Dengan demikian, usaha mencegah tidak terjadinya komplikasi penyakit pada penderita DM sangat penting, antara lain dengan menggunakan obat herbal yang sudah diteliti aman dan memiliki aktivitas antioksidan dan anti-diabetes mellitus. Hadirin yang saya hormati, berikutnya akan disampaikan hasil-hasil penelitian anti-diabetes mellitus yang telah dilakukan pada jenis tanaman sirih merah, jahe merah, dan kayu manis. Penelitian ini telah dilakukan sejak tahun 2005 yang dimulai dengan penggunaan ekstrak air pada sirih merah hingga akhirnya didapatkan formula terbaik ekstrak etanol kombinasi sirih merah, jahe merah, dan kayu manis di tahun 2023 dan sedang menjalani proses pendaftaran Badan POM sebagai obat anti-diabetes mellitus dengan merek Sijaka. Tanaman sirih merah dengan nama ilmiah Piper crocatum memiliki ciri utama dengan bagian atas daun berwarna hijau tua, sementara permukaan bawahnya berwarna ungu kemerahan. Berdasarkan analisis LC-MS, teridentifikasi 55 senyawa metabolit sekunder dalam ekstrak daun sirih merah dengan senyawa penciri piperin dan piperanin. Ekstrak air dan etanol 70% memiliki aktivitas inhibisi enzim alfa-glukosidase yang rendah, namun memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat dan sudah diuji dengan berbagai metode analisis aktivitas antioksidan secara in vitro.
Keadaan diabetes pada hewan coba dapat dilakukan dengan cara mengindustri hewan coba dengan pemberian zat kimia aloksan atau streptojotosin. Berdasarkan gambar tersebut dapat terlihat bahwa persentase penurunan glukosa tertinggi yaitu pada tikus yang diberi ekstrak daun sirih merah dengan pelarut etanol 70% dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan, yaitu sebesar 76,79%. Sedangkan persentase penurunan glukosa terendah yaitu pada ekstrak air pada dosis 322 mg per kilogram berat badan sebesar 10,46%. Dengan demikian, pelarut etanol 70% mampu mengekstraksi senyawa aktif secara optimal dari daun sirih merah. Jahe merah dengan ciri rimpang yang berwarna merah jingga muda dengan aroma menyengat khas jahe, berdasarkan analisis LC-MS-MS teridentifikasi 40 senyawa metabolis sekunder yang dalam ekstrak jahe merah dengan senyawa penciri sogal dan gingerol. Ekstrak rimpang jahe merah dengan pelarut etanol 70% memiliki aktivitas inhibisi enzim alfa glukosidase yang rendah, namun memiliki aktivitas antioksidan yang sedang. Kayu manis merupakan pohon yang tersebar luas di Indonesia. Pohon kayu manis memiliki ciri batangnya berwarna hijau kecoklatan, bercabang, memiliki kulit yang berwarna abu-abu tua, serta memiliki bau yang khas. Kandungan senyawa ekstrak etanol 70% kayu manis yang diambil dari bagian kulit kayu ini teridentifikasi 59 senyawa dengan senyawa penciri sinamaldehid, eugenol, dan coumarin. Ekstrak kulit kayu manis dengan pelarut etanol 70% memiliki aktivitas antioksidan tinggi dan aktivitas inhibisi alfa glukosidase kuat dengan IC50 sebesar 35,1 mikrogram per mili. Berdasarkan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, maka ditemukanlah obat herbal yang dikembangkan sebagai kandidat antidiabetes mellitus menggunakan formula ekstrak etanol 70% dari daun sirih merah, rimpang jahe merah, dan kulit kayu manis terbaik dengan nama Sijaka. Sijaka yang dikembangkan dengan bekerjasama bersama mitra industri yaitu PT Nano Herbal Tama Indonesia telah terbukti aman dikonsumsi dengan nilai LD50 lebih besar dari 500 mg per kilogram berat badan yang dikategorikan sebagai tidak toksik. Hal ini menunjukkan Sijaka sangat aman untuk dikonsumsi dalam batas dosis yang telah diuji. Hasil uji in vivo pada hewan coba tikus yang disajikan melalui gambar yang terletak di sebelah kiri menunjukkan bahwa pemberian Sijaka pada tikus normal tidak menyebabkan penurunan kadar glukosa darah atau tidak dapat menyebabkan hipoglikemik. Sementara itu, pada kelompok tikus diabetes, pemberian Sijaka secara signifikan mampu menurunkan kadar glukosa darah. Efek penurunan ini setara dengan pemberian obat glibenclamid yang merupakan salah satu terapi farmakologi standar untuk diabetes. Hal ini menunjukkan potensi Sijaka sebagai alternatif atau pelengkap terapi antidiabetes mellitus. Selain itu, pada gambar sisi kanan Sijaka juga menunjukkan efek positif terhadap kadar trigliserida. Pada kelompok tikus diabetes, pemberian Sijaka menurunkan kadar trigliserida hingga mendekati kadar pada kelompok normal. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian Sijaka tidak hanya bermanfaat dalam pengelolaan kadar glukosa, tetapi juga dapat membantu mengontrol dislipidemia yang sering menyertai kondisi diabetes. Hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan keanekaragaman hayati. Hal ini membuka peluang besar bagi kita untuk memanfaatkan tanaman obat lokal sebagai solusi kesehatan yang mandiri, terjangkau, dan berbasis pada kearifan lokal. Namun demikian, kita masih menghadapi sejumlah tantangan seperti rendahnya angka paten dan sinergi antara riset peneliti dengan industri.
minimnya kesadaran menggunakan obat herbal berbasis kajian ilmiah, serta dampak perubahan iklim dan persaingan global. Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi yang dapat kita ambil meliputi integrasi pengembangan teknologi serta peningkatan efisiensi dan presisi formulasi produk herbal. Dengan demikian, dampak yang diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pengobatan. Dengan langkah-langkah ini, kita berharap formulasi Jaka dapat menjadi salah satu kontribusi nyata Indonesia dalam mengangkat tanaman obat lokal ke kancah dunia, sekaligus memberi manfaat kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Bapak Ibu semuanya, mohon pada kesempatan orasi ini saya membacakan komitmen Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Dalam mengemban amanah sebagai Guru Besar IPB, saya menyatakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Pertama, mengetahui dan memahami kewajiban dan hak, serta tugas pokok, kewenangan, dan tanggung jawab Guru Besar di IPB menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun yang berlaku khusus di IPB, serta etika dan tata krama yang lazim berlaku dalam kehidupan masyarakat akademik. Yang kedua, sanggup dan berkomitmen untuk menjalankan kewajiban dan tugas pokok dengan penuh tanggung jawab, memiliki hak secara proporsional sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki, serta mentaati etika dan tata krama kehidupan masyarakat akademik secara utuh dengan penuh kerendahan hati. Dan ketiga, apabila saya sebagai Guru Besar IPB lalai dalam memegang teguh kesanggupan dan komitmen ini, maka saya bersedia diberi peringatan dan atau teguran oleh pimpinan Dewan Guru Besar IPB. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan materi orasi ilmiah telah selesai. Selanjutnya saya akan menyampaikan ucapan terima kasih. Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mempercayai saya sebagai Guru Besar tetap dalam bidang biokimia nutrisi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor terhitung mulai 1 Desember 2024. Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Rektor dan para Wakil Rektor IPB periode 2023-2008 dan periode sebelumnya, Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanah IPB, Senat Akademik IPB, Dewan Guru Besar IPB, serta Sekretaris Institut. Terima kasih kepada Direktur Sumber Daya Manusia IPB dan jajarannya, serta Direktur DAPPMB, LMITD, DUI, dan DKPP IPB. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dekan, Wakil Dekan, dan jajarannya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB, Ketua dan Sekretaris Senat FMIPA. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Sekretaris Departemen Biokimia Dr. Dimas Andrianto serta rekan di Divisi Bioanalisis. Terima kasih dan rasa hormat saya sampaikan kepada Profesor Dr. Hewan Hasim DEA dan Profesor Dr. Insinyur Sudarnawati Yasni MAGR yang telah meluangkan waktu untuk mereview naskah orasi saya sehingga menjadi lebih baik lagi. Saya mohon Prof. Hasim dan Prof. Sudarnawati untuk berdiri. Terima kasih juga kepada tim teknis orasi ilmiah serta panitia orasi ilmiah ini sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa juga untuk dosen dan tenaga kependidikan Departemen Biokimia IPB. Terima kasih kepada tim keren Biokimia FMIPA atas kerjasama dan kebersamaannya, serta seluruh keluarga biokimia yang ikut membersamai. Terima kasih kepada keluarga besar Bio Farmaka serta PK SPL IPB.
Rasa hormat dan terima kasih juga saya sampaikan kepada senior biokimia dan juga ketua Departemen Biokimia dan ketua Departemen Kimia periode sebelumnya. Terima kasih dan penghormatan yang tinggi saya sampaikan kepada pembimbing S1 sampai S3 saya yang telah memberikan pengajaran dan pembimbingan selama saya kuliah di IPB. Profesor Sedharnawati Yasni, Dr. Anna Esranti, Prof. Maria Bintang. Rasa hormat dan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru SD, SMP hingga SMA, salah satunya ada di sini Ibu Dr. Anda Ida Hidayati, Ibu Suiro SPDI, Dr. Anda Kartini, Bapak Dr. Andes Wisnu Sasongko atas didikannya dan bimbingannya yang telah diberikan kepada saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Guru semua. Saya mohon dengan hormat Prof. Bintang, Ibu Ida, Ibu Suiro, Bapak Wisnu untuk berdiri. Terima kasih kepada keluarga PBBMI. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kolaborator IPB serta kolaborator luar IPB. Serta terima kasih untuk mahasiswa bimbingan S1, S2, dan S3, baik yang telah lulus maupun belum. Sebagian materi naskah orasi ini merupakan buah karya hasil kerja keras dan ketekunan Anda. Semoga Anda semua sukses menjadi insan yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Terima kasih kepada teman-teman semasa sekolah saya, serta teman-teman kimia angkatan 33, biokimia angkatan ke-3, ilmu pangan 2008. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Haji Amri Irwan Hasibuan dan almarhumah Mama Haja Siti Mawarni Rangkuti, atas kasih sayangnya, suri tauladan, kesabaran, ketulusan, dan keikhlasannya dalam membesarkan saya sampai saya bisa berdiri di titik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala dari kebaikan Mama dan Bapak, serta kakak, adik, dan ponakan semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang terhingga kepada Papa Haji Aslim Hajat Lubis almarhum dan Mama Nur Hasri Lubis almarhumah atas pengertiannya, kasih sayangnya, dan doa-doanya, serta abang-abang dan kakak ipar serta adik ipar yang selalu berbagi kekeluargaan dan kebersamaan. Kepada suami tercinta Darwin Lubis Sarjana Teknik, terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga atas pengorbanan, cinta, dukungan, doa, dan kasih sayangnya yang selalu diberikan kepada Mama tanpa batas. Kepada kedua putriku Hanifah Mutiara Lubis dan Hanifah Kirana Lubis, terima kasih atas doa dan pengertiannya, serta maafkan Mama yang belum mampu menjadi Mama yang sempurna dan mendidik dengan baik, tidak bisa memberikan curahan waktu dan perhatian sepenuhnya. Semoga Ananda, Tiara, dan Kirana menjadi anak yang solihah dan cerdas juga kreatif. Semangat terus belajar serta sukses untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu